Dalam misi ekspedisi ke berbagai taman nasional yang ada di Indonesia, kali ini saya berkesempatan untuk susur sungai Kuala Penet, sekaligus mengamati satwa liar yang berada di kawasan Taman Nasional Waikambas. Sepanjang menyusuri sungai, hamparan savana menjadi pemandangan alami yang menyejukkan mata. Berbagai spesies burung juga saya temui. Kalau sedang beruntung, kawan-kawan juga bisa melihat sejumlah gajah yang sedang digembalakan seperti ini. Wisata susur sungai ini terbentuk karena salah satunya berawal dari peristiwa konflik gajah liar yang sudah menahun tidak kunjung reda. Ikuti perjalanan saya kali ini ke desa penyangga yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Balik lagi bersama saya di episode Taman Nasional. Jadi kali ini saya akan ke Provinsi Lampung, akan mengunjungi ke salah satu taman nasional yang ada di sana. Kira-kira ada yang bisa nebak taman nasional apa? Udah, sekarang kita langsung packing aja. Seperti biasa saya mau siap-siap dulu apa saja yang akan saya bawa. Mari kita lihat. Nah, jadi karena ini perjalanannya sangat singkat, kurang lebih 3 hari 2 malam, jadi saya nggak terlalu bawa banyak barangnya. Cukup pakai satu tas ini berapa liter ya, kurang lebih ini 35 liter nih, tas backpack yang multifungsi. Jadi yang pasti ini saya sudah pakai ini pakaian untuk pakaian ganti nanti. Saya cuma bawa berapa 3 pasang ini, pakaian tidur juga. Kemudian yang utama adalah ini saya bawa kamera, cuma ini satu tas, jadi ini nanti saya pakai di luar. Ini saya bawa kamera yang kecil, pakai lensanya cuma 1.35 biar compact. Terus bawa mic eksternal juga yang ini sekarang lagi saya pakai. Kemudian bawa ini action cam. Jadi action cam ini saya pakai ketika di tempat-tempat yang yang kita nggak bisa nyiapin kamera, kayak misalnya kita lagi mau naik kereta, terus lagi di kapal yang butuh waktu cepat, jadi langsung bisa hai guys. Jadi kurang lebih action cam saya pakai untuk tersebut. Kemudian bawa ini drone, saya pakai drone yang R2S, ini bawa 3 baterai. Saya rasa cukup, ini udah oke banget, jadi biar videonya cantik kita permanis dengan drone. Kemudian ini yang nggak selalu ketinggalan, perlengkapan untuk mandi dan sebagainya. Kira-kira apa aja isinya? Nah, ini dia isinya. Ini alat mandi, sikat gigi, sabun di sini. Terus ini ada sabun muka, ini pakai sabun muka dari Kav. Kemudian ini juga ada sunscreen, ini nih yang paling sering saya pakai ketika sedang berkegiatan di luar ruang, biar kita terlindungi dari paparan sinar matahari saat kita berkegiatan di luar ruang. Kemudian ini parfum, biar kita tetap wangi. Dan ini ada deodoran juga, semua ini dari Kav. Pokoknya ini paket komplit yang sering saya bawa peralatan mandi. Nah, cukup simpel kan perlengkapan yang saya bawa. Sekarang waktunya kita packing. Perjalanan dimulai dari kotaku tercinta Bandung dan rutenya terlebih dahulu menuju Jakarta. Karena perjalanan kali ini cukup nyantai, jadi saya memilih menggunakan kereta api. Udah tahu belum kali ini saya mau kemana ya? Pokoknya saya akan ke salah satu taman nasional yang ada gajahnya. Saya dari Bandung pakai kereta api, tadi berangkat jam 3 sore dan kemungkinan akan sampai Jakarta menjelang maghrib. Rencana saya akan menginap dulu di Jakarta dan baru besok pagi kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya, dan saya berkolaborasi dengan Bumi Journey. Dear passengers, in a moment we arrive at our final destination of Dundee.
Oke, akhirnya sampai juga di Jakarta setelah 2 jam perjalanan. Dan sekarang kita mau cari makan dulu. Terima kasih. Seperti biasa kita roti O dulu. Dikarenakan lapar, sampai di Jakarta, pertolongan pertama ya roti O seperti ini, haha. Untuk kebutuhan transit 1 malam aja, jadi saya memilih menginap di hotel kapsul yang berada di pusat kota. Nah, ini sekarang kita udah nyampe di penginapan di Wis Hotel Kapsul. Kita cari yang murah karena cuma transit aja. Setelah sudah simpan barang, saya sempatkan bertemu kawan kerja lama sewaktu di Eger, ada Pak Rio yang sekarang sudah bekerja di ibu kota. Seperti biasa, karena selama di Bandung hobi kami kulineran, jadi sekarang juga akan kulineran. Pas banget nih buat nyari makan malam sekalian. Esok harinya, setelah istirahat cukup di penginapan yang mungil ini, saya lanjut bertemu kawan-kawan yang akan trip bareng. Jadi, perjalanan kali ini saya tidak sendiri. Saya berkolaborasi dengan Mas Faiz dari tim Bumi Journey dan beberapa kawan lainnya yang ikut bergabung pada trip ini. Dari Jakarta, kami menggunakan travel untuk menuju Lampung Timur. Tapi selama perjalanan ini ada yang aneh dengan travel yang kami tumpangi ini. Mobil Avanza yang harusnya diisi 6 orang, kok tiba-tiba jadi isi 9 orang. Saya masih membayangkan perjalanan yang cukup jauh ini harus duduk sempit-sempitan seperti ini. Dalam hati, saya rasanya ingin pulang. Mungkin ini travel kejar restoran atau gimana ya? Nyari duit boleh, tapi harus diperhatikan juga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Di sisi lain, Mas Faiz pun terus berkoordinasi dengan tim Pok Darwis dari desa Braja Harjosari. Akhirnya nanti kami pun akan dijemput oleh salah satu tim dari Pok Darwis desa Braja Harjosari. Penderitaan pun cukup sampai Pelabuhan Merak aja. Ya, jadi sekarang kita lagi ngantri di Pelabuhan Merak dan kocak sekali mobilnya diisi penuh. Nah, ini mau naik ke kapal. Bisa kawan-kawan lihat antriannya sangat panjang. Pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni kini sudah semakin nyaman dengan dibukanya dermaga khusus atau dermaga eksekutif. Karena kami pakai yang eksekutif, waktu tempuh kapalnya hanya 1 jam aja. Kita sudah berada di kapal feri untuk nyebrang ke Lampung. Sambil menunggu sampai ke tujuan, seperti biasa, saya cari cemilan dan keliling-keliling dalam kapal sambil mengabadikan momen penyeberangan ini. Makasih ya, Mas. Nah, jadi ternyata di kapal feri ini ada yang jualan. Ada yang jualan makan. Dan ini saya beli, udah lapar. Itu dia sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kali pertama saya keliling-keliling di kawasan pelabuhan nih. Ternyata di sini ada mall dan wah, ini banyak kendaraan-kendaraan yang lagi pada ngantri. Itu dia. Kita sekarang ke desa Braja Harjosari bersama Bli Tony. Ya. Halo Bli. Halo, welcome to Lampung ya. Yeah. Jadi kita ke Waikambas. Nah, dari Bakauheni kami dijemput langsung oleh Bli Tony. Kok Bli? Nah, jadi Bli Tony adalah orang asli Bali yang sudah lama tinggal di Lampung. Beliaulah yang nantinya akan menjadi pemandu selama keliling wisata Desa Braja Harjosari dan Taman Nasional Waikambas ini.
Beli, berarti ini kita perjalanan sekarang kemana, Beli? Dari pelabuhan tadi sekarang ke Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur. Itu Taman Nasional Waikambas, pintu gerbangnya tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Nah, nanti kita di salah satu desa penyangga, artinya desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional, namanya Desa Braja Harjosari. Ya, Desa Braja Harjosari ya memang punya storytelling yang kuat banget, karena desa itu merupakan desa yang sangat intens kena dampak konflik gajah liar masuk ke kawasan pedesaan atau keluar dari masuk pemukiman berarti. Di tengah perjalanan, Beli Tony mengajak kami untuk singgah makan siang. Ada warung Surabaya namanya, tempatnya gede dan bersih. Cocok lah untuk makan siang kali ini. Tujuan kali ini adalah menuju Desa Braja Harjosari, tentunya ke homestay milik Beli Tony ini. Dari Pelabuhan Bakauheni kurang lebih 100 kilo, dan akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam. Menariknya, sesampainya di tujuan, tepatnya di homestay milik Beli Tony, yang ia sebut Gajah Shelter, bangunannya seperti rumah-rumah di Bali. Kenapa banyak ornamen-ornamen Bali? Karena memang adat dari sana dibawa ke sini, masih melestarikan bangunan, terus tempat ibadah masing-masing rumah juga masih ada. Pura. Iya. Berarti di sini agamanya Hindu. Iya. Kebanyakan orang Bali juga di sini. Iya. Berarti satu ini dari Gapura tadi masuk yang ada selamat datang Gunung Agung sampai ke Gapura sana. Itu nanti kita ketemu Kampung Bali. Awal mulanya gimana sejarahnya, Bang? Sejarahnya tahun 1963 ya. Itu Gunung Agung meletus. Kalau nggak salah 1961 mungkin Gunung Agung, 60 meletusnya. Nah itu di beberapa kabupaten yang dekat dengan Gunung Agung itu Karangasem iya, gitu kena ya? bencana dan kena lahar panas. Waktu itu diungsikan. Nah sebagian pengungsi itu direlokasi, transmigrasi ke Sumatera dan Sulawesi. Nah kebetulan waktu itu beberapa dari rombongan kakek saya ke sini ke Sumatera. Nah tepatnya kita ditaruh di sini. Nggak hanya di Lampung Timur di Braja Harjosari, ada juga beberapa kabupaten lain yang ada orang Balinya juga sama karena transmigrasi. Ternyata satu dusun ini adalah transmigran dari Bali akibat erupsi Gunung Agung tahun 1963. Maka dari itu dusun ini juga diberi nama Dusun Gunung Agung. Jadi sekarang kita udah nyampe di homestay Gajah Shelter yang dibangun oleh Gajah Society. Ini kata Beli tadi anak-anak binus yang bikin sesuatu yang keren. Oh ya, karena kami cukup terlambat sampai ke Dusun Gunung Agung ini, akhirnya Beli Tony langsung mengajak kami untuk keliling desa Braja Harjosari. Di sini juga disediakan rompi dan sepatu boot untuk ke lapangan. Nah, hari ini itinerary kita barusan sampai dari pelabuhan dijemput nyampe sini, kita akan ke Lebah Madu hari ini. Artinya sudah dapat rompi dan perlengkapan buat besok. Mudah-mudahan sepatunya ada yang pas walaupun ada yang kegedean nanti. Nah itu hari ini khusus kita keliling desa Braja Harjosari. Ada kita kunjungi dulu budidaya lebah madu sama kita ke padang savananya hari ini. Jadi kurang lebih hanya 8 menit sih. Maaf, dari shelter 8 menit ke sana. Kita naik mobil sebelah sana, ada mobil pick up. Tujuan pertama kami adalah mengunjungi budidaya madu trigona. Di sana kami bertemu dengan Pak Parianto, salah satu ketua kelompok tani hutan. Nah, jadi kita udah sampai. Nah, di sini kita akan belajar artinya cara panennya, kemudian mungkin dari teman-teman udah ada familiar dengan lebah tersebut. Kemudian kita langsung sedot madunya karena unik cara manennya. Jadi kita nggak ada kayak rumah
madu gitu enggak. Dia lucu ininya, tempat madunya. Nanti Pak Faryanto akan menjelaskan kegiatan kita. Oke Pak. Itu dimodifikasi. Kalau mau nyoba langsung pakai ini boleh. Sedot Ya, langsung. boleh. Silakan. Enggak, dia enggak akan ingat. Gimana? Enak, manis banget. Dia lebih ringan gitu, jadi nggak nempel, nggak lengket gitu loh. Nggak kental ya? Nggak. Nih masih, tuh kayak dripping gini. Enak. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan sebanyak 300 ml madu dan dipasarkan ke warung-warung sekitar desa, ujar Pak Faryanto. Sore hari lanjut menuju padang savana dan dermaga sambil menunggu matahari terbenam. Banyak kerbau yang sedang merumput. Oke, jadi kita akan ke arah sana. Tracking sedikit gitu. Ya, nanti ada perbatasan antara desa dan Taman Nasional. Jadi kita akan tahu batas desanya, batas alamnya itu sungai. Nah, nanti beberapa titik penyeberangan gajah akan saya jelaskan. Setidaknya besok kita ada gambaran. Walaupun hari ini nggak susur sungai, tapi besok kita jalurnya tetap ke sini. Di dermaga itu nanti kapalnya. Dan di sana kita bisa melihat aktivitas tani yang baru saja pulang mencari rumput. Tak hanya nuansa perkampungannya aja yang Bali, sajian makan malamnya pun khas Bali, sembari ditemani tarian sambutan Bali oleh masyarakat sekitar. Tarian ini tari Panyembrama, itu tari penyambutan yang seharusnya tadi pas kita datang sambil welcome drink, terus ada penyambutan tarian. Nah, tapi saya geser karena waktunya kan kita tadi biar langsung bisa ke padang savana. Nah, terus pada saat dinner kita tampilkan. Malam itu juga kami semua kedatangan Pok Darwis dan juga Mahut Gajah dari Camp Eru Brajaharjosari. Kali deteksi dini di gajah, artinya kalau dulu belum ada GPS Scholar kita masih manual. Jadi gajah titik awal di sini pagi. Nanti kita habis itu pulang ke camp, siap-siap nyariin gajah ini di mana titiknya. Kalau dari situ kita pulang langsung ke Tanggul. Nah, kalau patroli monitoring itu ya meliputi kayak api juga, artinya kebakaran, terus pembalakan liar segala macam. Itu kalau untuk berangkat itu sih tergantung mekanisme di camp. Kalau untuk patroli harian saya paling suka pagi karena kan nggak terlalu buru-buru, lebih nyantai juga. Yang berangkat jam 8 pulang biasanya sampai camp tergantung rute, paling sering dia 5:30 paling sering. Terus nanti biasanya juga entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali nginep. Hari kedua, hari yang ditunggu-tunggu untuk susur sungai pun tiba. Kami dan kawan-kawan Bumi Journey naik mobil khusus yang sudah disiapkan Blitoni. Sesampainya di dermaga, kami disambut hujan. Alhasil harus menunggu di gubuk yang ada di dermaga sambil sarapan pagi. Sarapan kali ini cukup spesial karena disiapkan langsung oleh warga sekitar yang tergabung Pok Darwis. Ada pisang rebus, telur rebus, ubi rebus, pokoknya semuanya nikmat deh. Hamparan sungai yang bermuara ke laut Labuhan Maringgai atau Kuala Penet ini itu sebagai batas alam antara hutan Taman Nasional Waikambas dengan desa-desa penyangga. Salah satunya dengan desa Brajaharjosari ini. Tak lama hujan pun reda, kami semua langsung melakukan kegiatan susur sungai Kuala Penet dengan perahu motor milik warga maupun Taman Nasional Waikambas. Susur sungai ini kurang lebih 3 kilo.
Sepanjang menyusuri sungai, kita bisa menikmati berbagai jenis burung. Hamparan savana juga menjadi pemandangan alami yang menyejukkan mata. Dan kalau sedang beruntung, kita bisa melihat sejumlah gajah yang sedang digembalakan di savana seperti ini. Kali ini saya bertemu dengan Meli dan anaknya Rubadu. Jadi tadi kita ketemu gajah betina namanya Meli dan anaknya namanya Rubadu. Jadi Meli itu udah pernah punya 2 anak. Nah, Rubadu yang pertama itu namanya Amel, cewek. Ya, betina. Kemudian anak kedua sekarang Rubadu. Selanjutnya kami menuju gubuk yang berada di dekat tanggul. Siapa tahu kita bisa melihat gajah-gajah liar di sana. Ya, oke. Kita sampai di lokasi namanya Brak Genteng. Jadi nanti kita ketemu tanggul dan di sana juga ada gubuk. Jadi gubuk itu sebagai tempat untuk penjagaan dari gajah liar. Jadi masyarakat sekitar dan MMP dan Polhut berjaga di sana memantau gajah liar tersebut. Jadi di sana nanti ada seperti kali kecil dibuat, jadi buatan manusia. Nah, itu untuk menghalau gajah. Selain juga ada sungai yang besar di sana. Kami juga bertemu dengan masyarakat mitra Polhut yang bertugas melakukan pengamatan dan blokade supaya gajah liar tidak masuk ke desa. Biasanya kalau pada datang ngapain, Pak, di sini? Ngusirnya kayak gimana? Atau nah, cuman diem aja? Cuman gini aja. Kalau ngusir kita ya ngusir lah. Sampai kita nunggu, jangan sampai dia keluar. Ya cuma di sini ya. Ini kan daratannya itu karena cuma di situ tuh aja loh, di rengan tuh. Nggak jauh. Terus kita cuman memantau aja. Cuman memantau terus sampai di mana arahnya dia terus diikutin. Jadi kita nggak berhenti. Kalau dia masih jalan terus kita. Jadi nggak sampai putus asal dari terus. Sampai pagi ya pagi itu. Jadi perpisahannya ya itu tadi jam 6. Jam 5 itu dia baru nengah. Karena mau keluar jelas udah kepagian. Mau makan sudah nggak nyampe di lokasi, udah siangan. Itu jelas seperti itu. Ini petasan untuk ngusir dia kalau dia mau nekat nyebrang, alat kita cuma ini. Dia udah melawan nih, Pak. Kalau dia tuh mau nerjang terus, itu alternatif ini disumat, dihidupin, ajar dia. Duak, nah, mengurangin. Cuman nggak dikenakan di gajah. Di sampingnya, cuman nggak nyebrang aja, gitu loh. Tuh. Ini paling alternatif terakhir. Ya ini, yang kalau ini udah nggak ada habis, pakai tepil itu. Gini loh, setapel ya, setapel kalau bahasa Jawanya kan tepil. Asli bahasa Jawanya kan tepil ya. Mbak ya, yang bahasa asli mesti pelintang. Anak kecil itu. Lek Kediri kan pelintang, lek aku Banyuwangi tepil. Tepil ya. Meh hampir sama ya. Tapi ujungnya kan sama. Untuk bahasa Bali setipan. Apa kuwi? Setelah kami semua diajak keliling ke berbagai spot pemantauan gajah liar, selanjutnya kami diajak menuju ke Camp Eru untuk melihat gajah lebih dekat dan melakukan penanaman pohon. Gokil. Kenceng banget. Lumayan adrenalin berada di ujung. Kapalnya ngebut. Kita ada tikungan saja. Ntar lagi kita akan sampai di lokasi Camp Eru, di mana gajah-gajah jinak berada di sini. Kita akan belajar lebih dalam tentang gajah. Kawasan Camp Eru di Taman Nasional Waikambas selalu menarik untuk dijelajahi. Di sini kita akan merasa lebih dekat dengan hewan gajah. Eru merupakan bagian dari Taman Nasional Waikambas. Tempat ini didirikan untuk menangani konflik yang kerap terjadi antara gajah liar dengan penduduk setempat.
Di sini kita akan belajar tentang kelestarian alam dan juga mengenal lebih dalam tentang gajah. Nah, di setiap Camp Eru kita akan bertemu sekitar 6-7 gajah beserta pawangnya atau mahutnya. Selama ini banyak yang salah kaprah tentang tempat ini. Sebenarnya Camp Eru bukanlah tempat wisata seperti pada umumnya. Camp Eru hanya bisa dikunjungi untuk tujuan edukasi aja, bukan melihat atraksi para gajah. Tak hanya itu aja, bagi siapa saja yang berkunjung ke Camp Eru, maka nantinya akan didampingi oleh petugas, guna menjaga kelangsungan hidup para gajah dan habitatnya. Mahut itu apa sih mahut? Pasti banyak yang belum tahu. Mahut itu kalau lebih bisa dikatakan tuh, kalau perawat kan hanya merawat. Nah, kalau di sini kan yang latih juga. Atau lebih cocoknya itu pelatih gajah atau mahut itu atau pawang itu. Kalau merawat kan dia cuma merawat. Jadi berarti dia nggak memperkembang diri gajahnya. Lebih ke itu sih, pawang sih. Pawang berarti ya. Nah, tugas maut itu apa sih, sama tiap hari tuh ngapain aja aktivitasnya? Secara garis besar sama sih Mas. Kita merawat itu kan ya dalam arti menggembala, mandikan, pagi itu rutin mandi, minum, terus. Jam berapa tuh biasanya? Biasanya jam 7:30 mulai mandi. Nah, kalau di sini nggak kelewat dari jam 8. Tuh, terus mandi, minum, itu kan. Itu di mana tuh? Di pemandian sini, cek kaki, pemotongan kuku, merawat. Kadang-kadang kan kita bawa patroli, entah dia terkena kayu kakinya, kan kaki itu kan dia nggak ada tulang, cuma daging dan dilapisi kulit yang tebal. Jadi kalau dia kena kayu kecil itu tetap masuk. Berarti dia nggak ada sepatunya? Nggak ada. Susah Mas, dia bulat, pasti lepas. Harus custom, tapi susah juga ya. Susah juga dia. Nah itu kalau di gembala ditaruhnya di mana? Di gembala itu kita taruh di tempat yang rumputnya tinggi, banyak. Bukan tinggi sih, yang mencukupi, karena kan nggak ada beberapa jenis rumput yang gajah nggak terlalu suka. Dan gajah kan perlu variasi makan dia kan, jadi kita lepas di titik A dia biar cari makan suka hati dia. Di tali tapi ya di situ? Enggak. Di sini dilepas, cuma di borgol dilepas. Dia nggak akan pergi jauh gitu? Ya pergi jauh, cuma kan dia kan di borgol kan untuk membatasi jalan dia. Oh iya. Jika di sini kan dominan rawa, jadi mungkin dia jalan hanya paling jauh tuh ya di 1 kilo itu. Tapi kalau di darat biasanya lebih jauh lagi, apalagi si betina. Karena betina kan dia lebih aktif gerak. Oh gitu. Nah, gajah-gajah yang jinak di sini difungsikan sebagai apa yang paling kalau utama? Di sini kan Eru kan LPA Respon Unit, jadi dia khusus untuk penanggulangan konflik antara gajah liar dan manusia. Jadi diperuntukkan untuk penghalauan gajah liar supaya gajah itu nggak keluar ke pemukiman masyarakat. Dengan cara itu tadi, kalau kita sekarang udah dipermudah karena kan ada GPS Scholar. Jadi kalau titik jam 12 umpama di sana kita cek, oh di situ, nanti terus kita tunggu kira-kira nanti dia keluar di mana. Itu kita pulang. Nanti bawa gajah dari sini. Tapi kita nggak kita giring, karena kan digiring itu gajah liar akan semakin pinter, dia mempelajari juga kan, dia bisa mungkin digiring, tapi dengan kadang kalau ketinggal cuma 15 ekor baru kita berani giring, karena kan dia cuma enak kita ngitungnya. Kalau di 40 kan susah kan pecah. Biasanya dia satu gerombol berapa banyak? Terdiri dari 10 sampai ratusan. Oh iya. Suka duka. Sukanya pekerjaan itu kan mau berat atau enggaknya tergantung kita yang menikmati. Jadi kalau untuk sedukanya di sini itu kadang kita apa ya, belum ada kalau diceritain tuh sedihnya tuh kayaknya banyak Mas. Mungkin udah ya kita aja yang apa ngerasain itu tadi. Kalau intinya sedih gini, simpelnya kadang kita merawat gajah itu dengan perasaan kasih sayang, tapi ada beberapa yang mengatasnamakan yang binatang tanpa dia tahu sebetulnya makhluk pawang itu cara kerja gimana, dia hanya mengkritik, nggak pernah memberi solusi. Tuh sedihnya saya di situ. Terus kayak diserang gajah gitu kan pasti duka kan jatuhnya. Nah, kalau pribadi nggak merasa duka.
Tapi pernah itu Ya, pernah, pengalaman pernah, diserang. tapi, cuma untuk pembelajaran, lebih hati-hati lagi di situ, lebih diteliti lagi dalam bekerja, lebih mengamati sifat gajah itu gimana. Kadang kan gini Mak, apa ya, orang yang kita pernah hati-hati itu kadang kan apes juga kan. Makanya itu resikonya. Kalau kita mau bekerja, semua bekerja pasti mengandung resiko, dan di gajah resikonya seperti itu, dekat dengan kematian lah enaknya seperti itu. Yang paling parah diserang kayak gimana tuh Mas? Dia di gading kan, Di itu di ketusuk sini. nggak? Kan itu kan dipotong kan, tumpul di sini, di sini, terus yang 2016 di sini, yang 2014 di sini. Lecet berarti. Kalau di sini lecet karena kan saya sempat ngindar, jadi saya nggak diem, dia ngantem, saya dia aja di sini upas. Kita udah berjalan sekitar sekian menit tapi belum nyampai. Sudah haredang. Oh ya, di timer. Ya, jadi kawan-kawan, kita akan menanam kurang lebih ada 87 pohon yang kita dapat dari donasi melalui Bumi Journey dan Lindungi Hutan. Ini dia lokasinya. Donasi pohon untuk melakukan penanaman pohon. Jadi untuk lokasi itu jadi tidak langsung dibersihkan habis, jadi dibikin lajur penanaman ataupun lorong dulu. Dibikin lorong, setelah ditanam, setelah itu nanti perawatannya beserta membersihkan lorong itu sehingga menyamping dan akhirnya semua akan bersih. Jadi untuk menghemat efisien waktu, makanya tadi Pak Wek juga menyampaikan dalam satu hari itu bisa nanam bahkan ngebersihin 1 hektar, bahkan itu nggak dari pagi sampai jam 10 pagi, jam 11. Ya, itu 1 hektar 3 orang. Nah seperti itu, jadi bukan berarti langsung habis itu, enggak, jadi per lorong tanaman yang dirawat seperti itu. Ya, hari ini kita akan melakukan penanaman pohon. Semoga dari 1 pohon ini bisa untuk menyelamatkan kehidupan di masa mendatang dan bisa membuat bumi menjadi lebih baik. Apa menu hari ini? Ya, ini masih banyak. Kita beda tapi. Menunya tempe goreng, telur, ceplok. Ini apa sih, pecel ya? Pecel banyak sih, ada togenya, ada timunnya. Suguhan seni tradisional Bali menjadi bagian penutup perjalanan saya selama di Desa Brejo Harjosari. Kami semua juga mendapat kesempatan untuk belajar langsung alat musik pada tarian ini. Wisata Desa Brejo Harjosari ini paket lengkap, desa penyangga yang masih memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi dan potensi yang sangat besar, baik dari segi landscape maupun hasil buminya. Letaknya dengan Taman Nasional Waikambas hanya dipisahkan oleh Sungai Kuala Penet. Tingginya keanekaragaman hayati di daerah peralihan membuat lokasi ini menjadi lebih spesial. Berbagai burung dapat terlihat dengan mudah di bentangan Sungai Kuala Penet. Jika beruntung, kita dapat melihat langsung rombongan gajah liar yang jumlahnya dapat mencapai 50 ekor yang sedang mencari makan di rawa-rawa atau perbatasan Taman Nasional Waikambas. Terima kasih atas segalanya Desa Brejo Harjosari, semoga alamnya tetap terjaga dan salam lestari.